Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana melaksanakan salat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat Id atau salat hari raya Idul Fitri adalah merupakan salat sunnah muakkadah, yaitu pada 1 Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan. Nah, bagaimana saat ini negeri kita yang dilanda oleh wabah virus corona atau COVID-19, yang mana kita tidak mungkin untuk melakukannya berjamaah atau dengan kumpulan yang ramai. Nah, untuk masalah ini kita perlu melihat dari kawasan-kawasan yang ada. Jikalau penyebaran virus itu sudah sampai kepada garis merah atau kepada yang membahayakan, maka pada saat itu kaum muslimin dan muslimat hendaknya tidak melakukan salat Idul Fitri itu di lapangan atau di masjid dan musala, karena hal ini sangat berbahaya dan kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan atau yang akan membunuh diri kita. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan salat Idul Fitri di rumah? Sementara kalau satu kawasan itu penyebar luasan virus ini tidak membahayakan, maka dia diperintahkan dan dianjurkan untuk melakukan itu di lapangan ataupun di masjid dan musala. Nah, bagi kita yang tidak bisa melakukan itu dan harus di rumah, maka kita bisa melakukannya bersama keluarga. Nah, melaksanakan salat Idul Fitri di rumah ini bisa kita lakukan secara berjamaah dan bisa pula kita lakukan dengan individu. Jikalau di rumah itu ada orang yang banyak, 3 orang atau lebih, karena jamaah, kata jamaah itu dari kata jamak. Jamak itu maknanya 3 orang atau lebih. Jadi jumlah 3 sampailah jumlah berikutnya itu disebut dengan jamak. Sementara kalau 2 itu berarti disebut dengan musanna. Sedangkan kalau 1 itu disebut dengan mufrad. Nah, kalau kita di rumah ada berjumlah 3 orang, berarti kita sudah bisa untuk melakukan hal ini berjamaah. Tapi kalau di rumah kita hanya 2 orang, apalagi sendiri, maka hal ini tidak disebut dengan jamaah atau tidak bisa disebut dengan berjamaah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita melakukan salat Id di rumah, maka kita hendaknya menjaga beberapa hal yang perlu kita kerjakan semasa Idul Fitri. Yang pertama adalah
bertakbir. Kita disunahkan untuk melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah takbir sebagai ungkapan kemenangan, sebagai ungkapan kegembiraan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mampu melaksanakan dengan sempurna ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Maka kita rayakan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bertakbir ini disunnahkan sejak pada malam setelah kita berbuka puasa di hari terakhir di bulan Ramadan dan sudah masuki pada maghrib itu 1 Syawal, mulai kita bertakbir sampailah kita melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, ini hendaknya kita melakukan takbir. Maka sepanjang malam itu kita bertakbir, dan ini merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, inilah waktu yang afdal kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Inilah waktu yang sangat dianjurkan kita untuk mengeluarkan zakat diri kita, yaitu dengan mengeluarkan apa yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan nasi, maka kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo. Kalau lebih baik. Nah, itu kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang yang fakir dan miskin. Itulah waktu yang paling afdal. Kemudian yang ketiga, pada pagi harinya disunnahkan bagi kita untuk mandi, yaitu mandi sunat di hari raya. Dan kita mandi sebagaimana kita mandi wajib. Kita membasahi seluruh anggota tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki. Kita mandi sunat di hari raya, karena itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita berada di rumah, ketika telah masuk waktu duha atau matahari sudah naik, maka itulah waktu kita untuk melakukan salat Idul Fitri. Kalau kita ramai berjamaah, maka satu orang menjadi imam dan nanti dilanjutkan dengan khutbah. Jikalau tidak ada yang mampu, maka cukuplah ia melaksanakan salat Idul Fitri tanpa ada khutbah, karena hukumnya sunnah. Nah, untuk melaksanakan salat Id ini sama seperti mana kita melakukannya dalam berjamaah, individu, ataupun kita melakukannya di masjid atau di rumah. Yaitu diawali dengan kita bertakbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa al-istiftah. Kemudian kita bertakbir 7 kali. Kita bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi kita bertakbir Allahu Akbar 7 kali, dan setiap di antara 2 takbir itu kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kecuali pada takbir yang terakhir kita diam, tidak membaca apa-apa. Berarti kita lakukan 7 takbir dengan membaca 6 tasbih. Lalu kemudian kita bacalah suratul Fatihah, kemudian kita bacalah ayat-ayat yang mudah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, lalu kemudian kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Setelah takbir intiqal, baru kemudian kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Seperti mana tadi, di antara takbir kita membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kemudian setelah itu pada takbir yang kelima kita diam lagi. Berarti ada 5 takbir dengan 4 tasbih. Lalu kita kembali membaca ayat, membaca Al-Fatihah, membaca ayat yang mudah untuk kita baca. Lalu kemudian kita ruku, i'tidal, kemudian kita sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian tahiyat akhir, sampailah kita memberi salam. Lalu kemudian kita berdiri, imam tadi berdiri untuk melakukan khutbah dengan 2 khutbah atau 1 kali khutbah hari raya. Dan boleh kita lakukan salat hari raya atau salat Idul Fitri ini dengan tidak berjamaah. Jadi cukup salatnya saja dan kita tidak melakukan khutbah. Demikianlah yang diajarkan kepada kita, dan ini merupakan sunnah muakkadah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai melaksanakan sebulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan. Dan ketika kita berada di hari yang tenang ataupun tidak ada mudarat, kendala apa-apa, maka ada disunnahkan bagi kita ketika menuju ke lapangan ataupun ke masjid, maka ketika itu hendaklah untuk menyalahi jalan antara pergi dan pulangnya. Kalau misalkan dia pergi tadi melalui jalan yang kanan, maka ketika pulangnya dia pun melewati jalan yang lainnya. Dan begitu juga di hari Raya Idul Fitri ini kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum datang atau sebelum kita salat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha, kita disunnahkan untuk menahan makan sampailah selesai pelaksanaan salat Idul Adha dan kita berkorban. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan pada Ramadan dan Idul Fitri kali ini dan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sunnah yang disunnahkan kepada kita, yaitu sunnah muakkadah, yaitu salat Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan rahmatnya dan memberikan maufirahnya untuk kita semuanya, dan kita betul-betul mendapatkan derajat taqwa, yaitu menjadi orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah